Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk bersaat teduh di pagi hari ini, di hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dia telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kita di sepanjang malam yang telah berlalu. Amin. Dan kemurahan Tuhan saja kita ada sebagaimana berada di hari ini. Dan saudara, hari ini bukan kebetulan, tapi Tuhan sudah tempatkan kita dengan tujuan tertentu. Mari kita menyadari tujuan Tuhan menghadirkan kita di hari ini. Amin. Dan saudara, mari siapkan diri. Kita mau baca, dengar, renungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu, bersyukur atas kebaikan-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami, kasih-Mu yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan, dan itu yang memungkinkan kami ada sebagaimana berada di hari ini. Sebelum kami masuki dunia kerja kami di hari ini, kami mau baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, dan hari ini kami ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Kami menikmati libur yang panjang karena berhubung dengan saudara-saudara kami berada dalam situasi Idul Fitri. Maka kami pun juga mau bersama-sama untuk menikmati hari-hari libur ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan juga melindungi kami semua. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di hari ini, Tuhan urapi secara khusus. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di 1 Raja-Raja pasal 10, ini cukup panjang, ada 29 ayat. Ya, kita akan melihat di 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 29. Ketika Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah yang sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau
dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga Ia mendudukkan Engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat Engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Saya baca sampai ayat 13 saja, sudah bisa baca sampai ayat 29 ya. Di sana ada penghasilan Salomo dan kekayaannya, nanti saudara baca sendiri. Di ayat 7 ini luar biasa, dikatakan begini, sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Demikian pengakuan Raja negeri Seba, ya kan? Ratu negeri Seba, ya. Dan saudara, kita tahu bahwa Salomo adalah salah satu tokoh besar di Alkitab yang begitu terkenal karena hikmat dan kekayaannya. Nama Salomo berarti damai sentosa. Ia dipilih Tuhan sebelum ada di dalam kandungan ibunya. Jadi jauh sebelum dia hadir dalam kandungan ibunya. Tuhan sudah berpesan kepada Daud bahwa putranya yaitu Salomo akan mengokohkan kerajaannya dan mendirikan rumah Tuhan. Itu di 2 Samuel pasal 7 pada ayat 13 kalau kita baca, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ya. Nah, jadi Alkitab mencatat tentang kehebatan Salomo. Pertama, ya, kehebatannya itu hikmat yang luar biasa. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo sehingga banyak orang berikhtiar ya menghadap Salomo untuk ingin berjumpa dengan Salomo, ingin menyaksikan hikmat tersebut. Sudah bisa baca tadi di ayat 24, kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 24 dikatakan begini. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Karena hikmat yang dimilikinya, Salomo menjadi lebih bijaksana daripada semua orang. Ya kan, itu sudah bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 4 ya, mulai dari ayat 29 ya. Kita baca ya, saya akan bacakan untuk saudara. Di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ayat 30 ya.
Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ayat 31, ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Nah, jadi Salomo menjadi sangat terkenal. Amin. Dan dikatakan di ayat 34 di 1 Raja-Raja pasal 4, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Ini yang pertama, kehebatan Salomo ya. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Yang kedua, kekayaan yang melimpah. Salomo tidak hanya diberkati dengan hikmat, tapi juga dengan kekayaan. Ya kan? Tertulis di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13, aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ini luar biasa, ya kan? Begitu kayanya Salomo sehingga seluruh perkakas minuman raja dan semua barang yang ada di dalam istananya itu terbuat dari emas murni. Tidak ada barang perak. Itu tertulis di bacaan kita tadi di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-10 ya, pada ayat 21, segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Ini luar biasa. Dan Raja Salomo ini dikatakan dia melebihi semua raja di bumi dalam kekayaan dan hikmat. Ya. Jadi tidak ada yang bisa melebihi Raja Salomo, kecuali raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Salomo memiliki karisma yang sangat luar biasa. Karisma adalah kemampuan atau kehebatan yang dimiliki seseorang yang tidak diperoleh melalui pendidikan formal, melainkan pembawaan lahir. Jadi ini dibawa lahir ya, bukan melalui pendidikan formal. Nah, secara rohani, karisma bisa diartikan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus secara khusus kepada orang percaya untuk dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan, membangun jemaat, dan ya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Karena karismanya, Salomo menjadi sangat terkenal dan dikagumi oleh banyak orang. Saudara mau seperti Salomo? Saudara, ya tentu kita mau. Cuma kita ingat, waktu Allah menjumpai Salomo dan bertanya, minta apa yang akan kuberikan kepadamu? Wah, kalau pikiran saya pasti langsung rumah Tuhan. Karena rumah saya kecil dan bocor-bocor begitu ya. Nah, mungkin saya minta apa? Deposito Tuhan, supaya saya bisa melayani Tuhan kemana-mana tanpa meminta-minta begitu ya. Nah, mungkin juga kalau ditanya, saya minta apa? Saya minta fasilitas, akomodasi, mungkin mobil dan seterusnya, supaya nggak naik angkot, ya begitu ya. Tetapi Salomo, dia minta hikmat. Karena hikmat yang dia minta, Tuhan bukan saja beri dia hikmat, tapi juga seluruh kekayaan. Kiranya kita pun seperti Salomo yang tidak tergiur oleh harta-harta duniawi ya. Karena Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi prioritas utama seperti Salomo adalah hikmat.
Iya kan? Nah, dia minta hikmat untuk bersikap adil ya, karena dia akan memimpin bangsa yang keras kepala itu. Nah, dalam hidup kita tahu mana skala prioritas. Prioritas utama ya seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selagi dia ada di dunia itu tidak ada prioritas lain selain apa? Memberitakan Injil, memberitakan Injil, memberitakan Injil. Amin. Mari kita tahu mana skala prioritas supaya betul-betul kita hidup ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini dari seorang Salomo yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu kekayaan, kemuliaan, bahkan sepanjang umurnya tak ada seorang pun seperti Salomo di antara raja-raja yang ada. Terpujilah Engkau, dan kami belajar hari ini kehebatan Salomo. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Hikmat tidak didapati di pendidikan formal, tapi hikmat kami bisa dapati melalui membaca dan mendengarkan firman-Mu. Sehingga seperti Daud, betapa kucintai firman-Mu, Taurat-Mu, dan kurenungkan siang dan malam, maka aku akan tampil lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih memiliki pengertian. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami belajar dari seorang Salomo, kehebatannya, dia memiliki kekayaan yang melimpah. Kami tidak minta kekayaan yang melimpah, tetapi kami memiliki hati yang berlimpah-limpah dengan damai sejahtera. Dan apa gunanya kami memiliki harta yang berlimpah, tetapi di ujung hidup kami menyangkal Tuhan. Seperti juga Salomo yang terjebak dengan situasi kekayaan duniawi ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami diberikan Roh Kudus untuk bisa menyaring mana yang prioritas dan mana bukan. Kiranya kami bisa mengisi hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Tidak penting kami kaya, tetapi yang penting kami memiliki Yesus Kristus, sehingga hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Sebab kekayaan yang melimpah banyak kali tidak membuat kami memiliki damai sejahtera, bahkan yang merampas damai sejahtera. Kiranya hari ini kami semua belajar dari seorang Salomo, dan kami memiliki hati yang terus melekat kepada Tuhan sampai akhir hidup kami setia kepada Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja, dalam kegiatan mereka di hari-hari libur ini. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, perlindungan, dan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada